75 hari masa kampanye telah dimulai Selasa 28 November 2023 kemarin, di mana masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kian masif untuk mengambil hati dan juga meraih simpati dari masyarakat agar dapat mendulang suara pada hari pemilihan di Februari 2024 tahun depan. Tentunya berbagai strategi dilakukan agar apa yang dikerjakan ini bisa berjalan secara efektif. Pemilih pada pemilu 2024 ini akan didominasi oleh pemilih muda. Melansir dari hasil rekapitulasi DPT, 66,8 juta generasi milenial dengan rentang usia 27 hingga 43 tahun ini akan menjadi pemilih yang terbanyak. Disusul generasi X usia 43 hingga 58 tahun sebesar 57,5 juta, dan yang terakhir generasi Z usia 17 hingga 26 tahun sebesar 46,8 juta. Kalau dilihat dari data-data tadi, jelas anak muda jadi potensi, jadi bagian dari strategi dan juga jadi target sekaligus dalam satu waktu. Tidak hanya presiden dan wakilnya, pemilu tahun depan juga menentukan nasib wakil rakyat yang akan menghuni gedung Kura-Kura Senayan, Jakarta. Munculnya banyak wajah baru dan muda tentu memberikan harapan baru bagi rakyat akan semangat perbaikan di tubuh DPR. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka paham apa yang harus dilakukan agar mereka terpilih? Jadi kalau kita bicara pemilu damai, sekarang ini udah ada dua caleg-caleg muda yang ada bersama dengan Anggi Pasaribu di Instastory with Anggi. Dua-duanya namanya Michael Sinaga, ya kan, dari PKB, Michael Sianipar dari Perindo. Dua-dua namanya Michael, tapi nggak satu kubu. Tapi udah saling kenal belum sebelumnya? Baru kenalan tadi. Baru kenal tadi. Tapi kalau politisi sekali kenal udah langsung teman biasanya. Oh gitu ya? Iya. Tapi bukannya kalau politisi itu, oh gitu, tapi bukannya kalau Harus. politisi itu nggak tahu mana kawan mana lawan ya? Yang penting kita tahu kita mau kemana. Oh. Kawan itu kita cari sambil kita berjalan. Oh gitu. Iya dong. Di pertengahan jalan itu baru nanti bisa memutuskan. Kalau pas lagi berjalan bersama, berarti kawan. Kalau di tengah jalan kemudian udah beda jalan, oh ya udah. Sampai jumpa lagi, mau ketemu lagi. Oh. Tapi jalan terus yang penting. Iya, bisa. Nih, sebenarnya kan kalau dilihat tadi sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Gak ada yang terlalu membuat jadi pertentangan atau konflik gitu ya. Nah, ini kita kalau bicara soal pemilu damai nih, abang-abang gitu kan. Sekarang ini kan orkestrasi itu jelas nyata di masyarakat. Tapi sebelum kampanye nasional dijalankan, kita tahu ada yang namanya intimidasi, ada yang namanya alat peraga kampanye diturunkan dan lain sebagainya gitu. Di tengah-tengah masa kampanye ini, udah hari keberapa nih? Mungkin hari keempat, kelima, nanti berjalan waktu, sampai sekarang ini, udah ada pengaduan belum sih dari teman-teman di lapangan, dari dapil-dapil abang-abang yang terjadi sekarang ini nggak bisa nih kita nih bergerak nih. Ini kita kesulitan begini nih, gitu. Udah ada pengaduan yang negatif belum kira-kira? Atau pengaduan lah dari masyarakat, dari Bang Sianipar tuh, Bang Sianipar. Kalau pengaduan sih yang kita dengar secara nasional kan udah mulai bermunculan ya. Dan baru aja kemarin dari tim kita, dari TPN sudah membentuk Satgas dan juga ada nomor pengaduan. Iya. Jadi siapapun yang menghadapi masalah dan bisa melihat ada bukti apalagi itu bisa disampaikan ke tim pemenangan. Jadi itu kita lakukan karena memang rumor desas-desus itu sudah sangat luas. Kalau dari saya pribadi, karena saya bergerak di Jakarta, kalau Jakarta kan sorotan sangat besar. Iya. Mungkin kalau intimidasi belum, kalau yang saya pribadi rasakan ya. Tapi kalau kita lihat turun ke lapangan tuh ya sebenarnya dari masa-masa beberapa minggu yang lalu kan kelihatan ada baliho mana yang tidak diturunkan. Artinya ada sifatnya bukan intimidasi, tapi kok ada satu hal yang aneh. Yang bagi saya sih ini ketidakadilan, begitu. Nah itu yang mengkhawatirkan bagi kita. Bicara soal tadi pemilu damai, kalau kami punya keyakinan kedamaian itu hanya bisa ada kalau ada keadilan. Oke. Kedamaian tanpa keadilan itu adalah kedamaian yang semu.
pura-pura damai tapi satu pihak ditindas, satu pihak diuntungkan secara curang. Kalau misalnya kita analogi sepak bola ya, ini kan yang dari Caimin, itu analogi yang juga sangat baik ya. Kalau penonton ribut, supporter ribut itu seringkali kenapa? Karena ada kecurangan. Tapi kalau wasitnya nggak curang, kalau semua bermain secara sportif, ya nggak ada keributan gitu. Jadi kalau kita bicara pemilu damai, saya juga nggak pengen kita bicara pemilu damai seolah-olah yuk damai yuk, tapi di belakang main, di belakang ada apa gitu. Itu kedamaian apa? Ini namanya penindasan gitu. Jadi yang kami harapkan harus ada keadilan, baru kita bisa berharap ada kedamaian gitu. Kalau Bang Sinaga sendiri udah sempat mendengar pengaduan-pengaduan yang aneh? Kalau kita di koalisi perubahan ini, koalisi Amin, kita tuh tidak terlalu berfokus kepada nggak terlalu baper lah soal misalkan ada baliho diturunkan atau segala macam. Kita jalankan aja karena kita memang sudah mempunyai basis sendiri. Contohnya PKB itu dengan basis-basis kiainya yang sudah sangat katakanlah sudah sangat solid ya. Dan apapun yang dilakukan oleh kubu-kubu lawan sepertinya ya tetap solid ke arah kita. Dan kita sangat berterima kasih kepada pendukung-pendukung kita. Dan yang kedua, yang saya terima kasih Bang Sianipar tadi meng-quote Gus Imin juga, bahwa memang yang pertama kali, yang satu-satunya pasangan yang mengatakan bahwa kita harus berhati-hati tentang hal ini di KPU saat pengambilan nomor urut itu Gus Imin yang berbicara seperti itu, dan sampai hari ini pun selalu didengungkan kepada kader-kader kami di daerah. Artinya bahwa kita pun jangan jadi pembuat kecurangan itu sendiri. Meskipun kita caleg, meskipun kita apa, kita jangan mengarah ke situ karena kita juga tidak ingin dicurangi. Jadi kita ingin pemilu ini benar-benar damai, kita perkuat basis massa, perkuat suara, dan jangan menggunakan alat-alat di luar itu ya, seperti yang kita sama-sama tahu. Dan tadi kan Bang Sianipar udah bilang tuh akan terjadi yang namanya kedamaian tuh kalau misalnya ada yang namanya keadilan gitu kan. Yeah. Kalau dari Bang Sinaga sendiri melihatnya mungkin nggak sih gitu? Keadilan ini kemungkinan masih ada nggak sih? Apalagi berdua nih sama-sama menghadapi kubu yang sebelah gitu kan ya, yang selama ini dilontarkan oleh masyarakat adanya dugaan tidak netral dari aparatur negara dan lain sebagainya. Atau tetap optimis sebetulnya masih ada keadilan dan kedamaian itu, Bang? Kalau saya melihatnya begini, Kak. Artinya kalau dibilang aparatur negara atau mantan-mantan menteri atau katakanlah TNI Polri, di Timnas Amin juga banyak kok unsur-unsur tersebut. Banyak jenderal-jenderal mantan TNI Polri di kami, banyak mantan-mantan menteri seperti Pak Sudirman Said. Jadi kami tidak terlalu tidak terlalu resah lah ya soal itu. Artinya kita tetap berjuang dan tetap lurus kepada satu tujuan bahwa kita harus memenangkan pemilu ini. Bagaimanapun caranya. Kalau dari kita di tim Pak Ganjar Mahfud, kita juga optimis ya. Dan kita selalu berpikir positif, apapun halangan, apapun rintangan, kami adalah orang-orang yang tidak takut menghadapi itu semua. Justru rintangan itu menguji kita dan akan mengasah kita. Dan itu saya rasakan, saya bisa ngeliat bahwa dari jaringan relawan kita, dari pendukung-pendukung kita, militansi itu makin kuat. Itu yang sedang kita gaungkan sekarang. Kita bangkitkan kembali militansi. Dan sekarang ya sangat Pak Ganjar berpidato, dan ya kan kita sudah pakai simbol yang 3 jarinya seperti di Hunger Games. Artinya apa? Kita orang-orang yang berani dan siap melawan apapun penindasan yang bisa dan mungkin dilakukan begitu. Karena kita yakin bahwa calon yang kita usung, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini adalah orang-orang yang sudah punya rekam jejak yang jelas dan orang-orang yang bisa dan terbukti sudah membawa keadilan. Integritasnya, karya-karyanya selama ini, itu yang kita mau kedepankan. Gitu. Bahwa sekarang oke lah, mungkin ada yang khawatir dengan oknum negara begitu ya, yang bisa saja berpihak. Tapi kita berarti kan kontestasi bukan antara sekarang siapa yang berkuasa dengan siapa yang akan berkuasa. Ini adalah 3 kandidat capres. Kita bandingkan saja apple to apple-nya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Mahfud. Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah bagaimana? Pak Prabowo dengan mungkin program food estate-nya hasilnya bagaimana? Kita lihat Pak Anies di Jakarta Baru, kita bandingkan secara objektif gitu. Dan kalau kita bandingkan secara objektif, ya Pak Ganjar Mahfud ini adalah orang-orang yang secara rekam jejak itu saya berani bilang bahwa ini orang-orang baik yang tidak ada catatan yang kontroversial. Tapi apa yang dilakukan positif,
dirasakan masyarakat, tingkat kepuasan waktu di Jawa Tengah juga sangat tinggi untuk suatu provinsi yang sangat besar. Dan Pak Mahfud reputasinya selama ini sangat berhasil dijaga ya, sangat dijaga dari zaman dulu di DPR RI. Pernah menjadi ketua MK, tidak pernah ada kasus di MK yang kemudian menyeret Pak Mahfud, berhasil dijaga. Berarti sebenarnya kalau dari marwahnya Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang adil gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau dari paslon Bang Sianipar nih sebenarnya bisa dipastikan kita bakalan damai-damai aja, bakalan aman-aman aja melihat track record dari karena paslon. kita percaya dengan kualitas calon yang kita usung. Oke. Ini pertarungan kualitas calon. Oke, KPU sempat meng-highlight nih Bang mengenai politik sara, hoax, politik uang gitu kan. Dan kita juga belajar dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Bagaimana sekarang kita lihat masa kampanye itu sangat singkat gitu. Nah dari abang berdua ini gimana paslon dan juga jajaran koalisi partai Anda melihat ini? Dan gimana kalau kalian menjawab supaya menjawab bahwa kita nggak akan ketrap kok gitu loh dengan yang namanya politik uang, sara dan juga hoax dari Bang Sinaga dulu. Kalau politik uang ya, kita juga bisa ngelihat lah track record seperti kata Bang Sianipar tadi. Track record partai-partai yang mengusung Anies dan Gus Imin dan katakanlah track record Pak Anies lagi menjabat di Jakarta dan Gus Imin selama sudah 20 tahun menjadi ketua partai PKB dan katakanlah wakil ketua DPR RI, pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan seterusnya. Jadi rekam jejaknya itu pun tidak diragukan lagi. Dan kalau dibilang isu-isu sara, mungkin itu hanya ada orang-orang tertentu saja, saya nggak tahu siapa yang memelintir. Padahal kita bisa lihat kedua sosok ini, contohnya seperti Gus Imin. Siapa yang mungkin banyak pemikiran orang yang salah di luar sana, seperti saya Nasrani. Tetapi saya diangkat menjadi jubirnya PKB. Bukan karena, wah supaya ada nih, gitu. Bukan, karena memang di PKB itu sangat pluralis, dan memberikan kesempatan kepada semua orang yang punya kapasitas. Jadi isu-isu sara itu sebenarnya sudah tidak ada lagi tuh. Katanya kan PKB itu harus golongan tertentu aja baru bisa masuk. Nah itu sudah kita buktikan. Itu satu. Kalau Pak Anies itu juga sudah membuktikan selama masa pemerintahan di Jakarta, di DKI Jakarta, banyak sekali izin-izin gereja yang diberikan, banyak sekali bantuan-bantuan kepada gereja-gereja yang diberikan. Bahkan gereja kesukuan yang selama ini tidak pernah diberikan izin, diberikan oleh Pak Anies. Jadi, saya rasa mengangkat isu-isu sara itu sudah usang lah. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mempunyai pemikiran tertentu, ya itu yang harus saya luruskan. Itu yang harus kita luruskan. Bahkan Pak Anies baru saja beberapa hari yang lalu memberikan wawasan kebangsaan, seminar wawasan kebangsaan di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading. Nah, dan itu sangat diterima dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita lihat secara menyeluruh ya. Nah, saya rasa kalau politik uang, kalau memang ada buktikan saja, dan Gus Imin yang pertama kali bilang, laporkan. Oke. Paslon manapun yang melakukan, laporkan. Caleg manapun yang melakukan, laporkan. Karena politik uang itu mau kita berantas, supaya di masa depan, generasi-generasi politisi muda ya, Bang Sianipar ini juga contohnya ya, kita harus bersih dari segala praktek-praktek seperti itu. Oke, kalau Abang gimana Bang? Ya, saya rasa itu komitmen bersama ya yang politisi-politisi dan termasuk partai-partai dan capres-cawapres itu harus punya. Bahwa kita tidak ingin menggunakan sara atau praktik politik uang itu harus kita lawan gitu. Karena itu budaya yang sangat merusak selama ini. Dan itu yang kita buktikan gitu, bahwa ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang-orang yang terkenal dengan reputasi dan integritas selama ini begitu. Itu yang ingin kita kembalikan, wajah itu, marwah itu yang mungkin akhir-akhir ini jadi pertanyaan banyak orang. Kita berharap negara bisa profesional melayani masyarakat. Nah itu yang kita mau kembalikan gitu. Dan itu harus terrefleksikan dari cara kita berkampanye. Contoh misalkan bicara politik uang, politisi yang akan bisa menunjukkan dia punya integritas, transparan, dan akuntabel, itu akan melakukan penggalangan dana. Sampai dengan detik ini, bahkan baru kemarin ini, dari tim Pak Ganjar Pak Mahfud sudah meluncurkan program penggalangan dana. Dilakukan. Karena ada kesadaran bahwa kalau kampanye Pilpres itu mau berjalan dengan baik, harus ada dukungan dari masyarakat. Kalau tidak ada penggalangan dana, berarti kan kita patut mencurigai ini dananya dari mana, gitu. Apakah dananya didapatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab juga, gitu. Jadi kami tentu paham bahwa politik itu tidak pernah ideal.
banyak realita tantangan di lapangan begitu ya. Tapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan tim kampanye, tim pemenangan kami, di mana kita melakukan penggalangan dana. Kita membuka hotline untuk pengaduan. Kita melakukan advokasi terhadap masyarakat yang merasa ada di dalam satu tekanan. Begitu seperti kepala desa yang dipanggil polisi gitu. Itu juga kita mengejar supaya ada klarifikasi. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan, jangan sampai ada praktik politik uang, jangan sampai ada hal-hal yang kemudian bisa merusak fondasi dan dasar bangsa ini begitu. Karena pemilu yang berjalan dengan baik, demokrasi yang baik itu harus ditopang dengan sistem institusi yang profesional. Sistem institusi yang bisa bekerja dengan adil. Nah, itu arah kita ke depan. Oke, berarti bisa dipastikan kalau nih segala bentuk kampanye, segala bentuk narasi sudah dilakukan, tapi tidak mendongkrak elektabilitas tetap dengan menggunakan jalan yang bersih. Ya kalau kita punya komitmen dan kita punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia juga ingin demokrasinya naik kelas. Jadi demokrasi sekali 5 tahun itu, pemilu sekali 5 tahun itu bukan sekedar satu gimmick, satu formalitas. Bagi kami ini adalah kesempatan untuk kita naik kelas. Jangan sampai kita mundur ke belakang. Dulu kita punya zaman Orde Baru, di mana demokrasi itu semu. Ada pemilihan, tapi ya sebenarnya kita tahu bahwa ini semua diatur oleh oknum-oknum institusi negara, begitu. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Kita nggak mau mundur ke belakang. Kita mau demokrasi kita naik kelas. Hasil-hasil reformasi kita rayakan sekarang, jangan sampai direbut kembali, justru kita harus tingkatkan. Dan itu akan kita ekspresikan dari cara kita berkampanye di pemilu 2024 ini. Oke, dari Bang Sianipar udah jelas komitmennya akan tetap jalan yang bersih, meskipun misalnya segala bentuk kampanyenya dan tidak mendongkrak elektabilitas, tetap jalannya harus yang bersih. Kalau dari Bang Sinaga tetap berkomitmen dan tetap konsisten dengan jalan yang bersih. Kalau saya mewakili PKB-nya dulu ya. Kalau di PKB kita memang saya agak lupa istilahnya karena saya juga bukan muslim, tetapi memang kita melakukan politik itu dengan lurus. Politik itu adalah pengabdian, pengabdian itu juga kepada Tuhan. Bukan hanya kepada masyarakat tapi pada Tuhan juga. Karena ini adalah jalur untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau dimulai dengan hal-hal yang curang, hal-hal yang ya kotor, kejahatan kotor dan semacamnya, ya apakah itu akan menghasilkan hal yang baik? Saya rasa nggak mungkin. Nah, soal penggalangan dana tadi saya juga agak menarik nih. Ya mungkin di bagian di tim sana mereka melakukan penggalangan dana. Nah, saya mau kaitkan ini dengan kata-kata Pak Anies di waktu di saya nggak salah. Beliau mengatakan pengusaha aja banyak yang takut untuk bergabung ke tim Amin. Saya nggak tahu tuh persisnya siapa atau apa kata-katanya yang membuat mereka takut. Ada intimidasi juga. Saya nggak tahu tuh. Banyak yang takut juga nggak kalau gitu pengusaha di tim Ganjar? Ya, yang kita ketahui kalau kita lihat realita di lapangan, ya dibandingkan dengan kubu yang lain kita masih lebih kekurangan lah. Tapi kita bergerak apa adanya, walaupun kita harus bekerja dengan relatif sederhana, tapi ya kita gerak gitu. Yang saya mau tambahin sedikit, artinya meskipun pengusaha takut ke sini, ada pengusaha-pengusaha tertentu lah, di kita juga tetap ada pengusaha banyak. Tetapi meskipun orang-orang tertentu itu takut ke sini, meskipun dana relatif minim seperti kata kubunya Bang Sianipar tadi, kalau kita datang ke masyarakat, mereka itu datang sendiri tanpa harus diberikan digalang lah, pakai bis atau pakai apa seperti itu. Nggak harus membeli masyarakat. Nah, banyak sekali waktu Pak Anies ke Kampung Tanah Merah kemarin misalnya, pas hari pertama kampanye, itu kan memang masyarakat sekitar yang antusias. Dan beliau kemana-mana, ke Makassar, ke Sidoarjo, ke Malang kemarin, itu banjir sekali masa di lapangan itu, dan memang siapa sih yang kuat bayar segitu? Itu, dan apalagi di berbagai kota. Nah, jadi kita sangat melihat arus perubahan ini diinginkan masyarakat. Arus perubahan diinginkan masyarakat dan itu suaranya dari bawah ke atas. Oke. Berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan teman-teman semuanya perwakilan dari kubu Amin dan juga dari GP dan Mahfud begitu ya. Saya percaya juga dari kubu Prabowo Gibran juga pasti menyuarakan hal yang sama bahwa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, demokrasi yang naik kelas, demokrasi yang bersih. Dan nanti kita juga coba tanyakan ke pengamat politik, betul nggak sih, bisa nggak sih kalau misalnya kampanye damai itu terrealisasi dengan adanya nanti debat-debat capres dan juga cawapres yang akan dilakukan dalam waktu beberapa saat lagi.
kira-kira bisa nggak menjamin gitu atau meyakinkan masyarakat dengan visi-visinya, dengan program-programnya, dengan cara yang bersih tadi? Semoga kurikulum di Indonesia itu bisa lebih diperbaiki. Jadi nggak semuanya harus belajar yang sama, tapi mungkin kita bisa lebih menjadi generasi yang spesialis, nggak terlalu generalis, walaupun generalis itu baik.